Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rokayah dari kelas PAIJ semester 5. Di sini saya akan menyampaikan terkait modernisasi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah pengembangan pemikiran pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Miftahul Ulum. Langsung saja, di sini saya akan membahas terkait yang pertama, apa pengertian dari pesantren, yang kedua, apa saja unsur-unsur dari pondok pesantren, dan yang ketiga, bagaimana modernisasi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren secara bahasa berasal dari kata santri yang diimbui awalan pe dan akhiran an, yang berarti para penuntut ilmu. Sedangkan menurut istilah, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Jadi, pesantren adalah suatu bentuk lingkungan masyarakat yang unik dan memiliki nilai kehidupan yang positif, mempunyai ciri khas tersendiri sebagai lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri di mana kiai, ustadz, dan santri dan pengurus pesantren hidup bersama dalam satu lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam, lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan tersendiri. Beberapa sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren yang mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu yang pertama, memakai sistem tradisional, sistem yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara kiai dan santri. Yang kedua, kehidupan yang menampakkan semangat demokrasi. Mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka sendiri. Yang ketiga, sistem yang mengutamakan kesederhanaan, termasuk mengutamakan idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Yang keempat, sistem yang tidak mengidap penyakit simbolis. Sistem pesantren tidak mengejar perolehan gelar dan ijazah karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya untuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu alumni tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan, sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. Lembaga yang tertua, sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan metode pengajaran wetonan dan sorogan. Metode wetonan atau halakoh yaitu metode yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang membaca suatu kitab dan dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengar dan menyimak bacaan kiai. Sedangkan metode sorogan yaitu metode yang santrinya cukup pandai mencorokkan atau mengajukan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca di hadapannya. Kesalahan dalam bacaannya itu langsung dibenahi oleh kiai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar individual. Unsur pondok pesantren. Ada 5 elemen dalam suatu pondok pesantren, yaitu kiai, pondok, masjid, santri, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Yang pertama adalah kiai. Kiai itu adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya.
Yang kedua adalah pondok atau asrama. Pondok merupakan tempat tinggal bersama antara kiai dengan santrinya. Di pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan. Ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Yang selanjutnya adalah masjid. Masjid itu merupakan sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi ukhrawi maupun duniawi. Dalam ajaran Islam, di samping sebagai tempat melakukan sholat berjamaah, setiap waktu sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Biasanya waktu belajar mengajar dalam pesantren berkaitan dengan waktu sholat berjamaah, baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian yang keempat adalah santri. Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren. Biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri mukim dan santri kalong. Di dunia pesantren biasa juga dilakukan seorang santri pindah dari suatu pesantren ke pesantren lain. Setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di suatu pesantren, maka dia pindah ke pesantren lain. Biasanya perpindahannya itu untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kiai yang didatanginya itu. Kemudian yang kelima adalah pengajaran kitab-kitab klasik. Salah satu unsur dalam pesantren adalah adanya pengajaran kitab-kitab klasik. Kitab-kitab Islam klasik yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning. Kitab ini ditulis oleh ulama Islam zaman pertengahan. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia. Modernisasi pendidikan pesantren adalah suatu upaya untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih sejati sebagai konsep pendidikan masyarakat Indonesia baru yang di dalamnya diharapkan dapat ditemukan nilai-nilai universalitas Islam yang mampu melahirkan suatu peradaban masyarakat Indonesia masa depan. Beberapa hal yang dapat diajukan untuk memodernisasikan sistem pendidikan pesantren, di antaranya yaitu yang pertama, merevitalisasi paradigma pendidikan pesantren. Revitalisasi pola pembelajaran pesantren saat ini harus diupayakan lebih inovatif, integratif, dan futuristik, karena pesantren tidak mungkin mempertahankan pola pengajaran lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Maka diperlukan inovasi yang baru yang lebih progresif dan kreatif dengan tidak keluar dari kerangka berpikir Islam. Yang kedua adalah menyelaraskan antara IPTEK dan IMTAK. Dengan perpaduan kedua komponen penunjang IPTEK dan IMTAK diupayakan melalui perpaduan dua sistem pendidikan tradisional dan modern. Memasukkan sistem pendidikan baru dalam dunia pendidikan Islam bukan berarti melepaskan yang lama, karena institusi pendidikan pesantren justru ada yang perlu ditumbuh kembangkan kembali. Tidak semua pada yang lama itu mesti dibuang. Selanjutnya yang ketiga adalah upaya menghilangkan dualisme pendidikan. Pesantren dinilai mampu menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang berjalan. Pembangunan adalah suatu usaha perubahan sosial. Tujuannya adalah perbaikan dan peningkatan kehidupan secara keseluruhan. Nilai positif dari sistem pendidikan yang telah diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah aspek keilmuan umum modern yang dimilikinya, sehingga dapat diadopsi dan dipadukan dengan sistem pesantren dari hasil budaya Indonesia sendiri. Yang keempat adalah mereformasi sistem sorogan dan bandongan menjadi sistem klasikal dan penjenjangan. Mengubah sistem klasik menjadi sistem klasikal menurut penulis lebih sistematis dalam penyampaian ilmu kepada santri. Dengannya, santri akan dapat lebih mencerna ilmu dan dapat langsung bertanya pada guru yang mengajar, karena adanya pembagian santri dalam setiap kelas yang terbatas. Yang kelima adalah membuat kurikulum yang lebih jelas. Usaha modernisasi kurikulum pada hakikatnya sudah dilakukan oleh beberapa pesantren, seperti pesantren Tebu Ireng dengan mendirikan Madrasah Salafiyah pada tahun 1916. Pesantren ini tidak hanya mengadopsi sistem pendidikan modern,
tetapi juga memasukkan beberapa pelajaran umum seperti berhitung, bahasa Melayu, ilmu bumi, dan menulis dengan huruf Latin ke dalam kurikulumnya. Presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.